bahwa akan dilaporkan begitu ya. Ini lucunya juga ada unggahan kemudian dari Ade Armando yang kemudian rame diposting di berbagai media juga, yang dimana dia meminta supaya diadakan diskusi begitu. Jadi dia mengajak diskusi. Jadi jangan langsung dilaporkan dong. Seharusnya kan diskusi dulu, dia mengatakan seperti itu. Tapi anehnya dia meminta seperti itu ketika dia mengunggah potongan video Pak JK, dia tidak menanyakan kepada Pak JK dan tidak mengajak Pak JK berdiskusi terlebih dahulu. Hmm. Ini kan sesuatu yang aneh. Setelah dia akan dilaporkan oleh puluhan ormas, baru dia mengajak diskusi. Dan tampaknya bahwa sebelumnya dia tampak jumawa ya Mas Hersu, karena ada sekitar 20 ormas begitu yang akan melaporkan Pak JK dan bahkan sudah melaporkan Pak JK. Sangat ramai itu videonya yang ketika itu dipimpin oleh Sahat Martin Sinurat, Sahat Martin Philip Sinurat ya. Ini juga orang PSI, ini ketua bidang ideologi kalau tidak salah, politik atau ideologi. Dan kemudian dia juga komisaris, bahkan dia komisarisnya itu komisaris yang merangkap jabatan. Kalau secara BUMN ya nasional, dia itu selain sebagai apa namanya melaporkan sebagai ketua GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen eh, Indonesia. Kristen Indonesia, Ya. dia adalah juga komisaris PT Multi Terminal Indonesia, yaitu perusahaan di bawah Pelindo, dan Hmm. juga komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Ini Hmm. luar biasa. Orang-orang PSI ini mereka mendapatkan jabatan komisaris di sana, di sini, begitu ya. Dan kemudian mereka rame-rame melaporkan Pak JK atau mengunggah podcast atau potongan itu sehingga menjadi viral. Luar biasa. Hmm. Oke. Jadi mereka ini akhirnya sekarang dilaporkan balik gitulah ya kira-kira Rabinda ini Kurang menurut lebih seperti ya itu, Mas Ersu. ini Dan ini ujian kemudian, nih nanti ya itu test case ya karena betul. kalau kalau yang lain saya nggak tahu apakah pernah mengalami atau tidak tapi kalau Ade Armando kan pernah juga ada kasusnya ya pada waktu itu di Polda Metro Banyak Jaya juga kasusnya. pernah dilaporkan juga dan pada waktu Mm-mm. itu kasus penistaan agama dan dia kemudian dihentikan kasusnya oleh Polda Metro Jaya dan digugat Tahun 2017 atau ya. 2018 itu. Dan kemudian Ya. digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan kemudian diputuskan hakim mencabut itu ya mencabut SP3 itu. Tapi walaupun Mhm. sudah diputuskan oleh hakim dicabut ke SP3-nya tapi kasusnya sampai sekarang nggak berlanjut. Jadi ini test case juga sebenarnya kasus ini kalau menurut saya mungkin banyak euforia yang melihat rame banget apa sekali yang melaporkan sampai 40 ormas dan sebagainya. Tapi menurut saya mari kita tenang dulu, lihat dulu apakah kasus ini juga akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Kalau feeling Mbak Agi gimana kira-kira